Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita hari ini akan belajar matematika mengenai debit. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak ibu dapat mengetahui perbandingan konsep debit dengan benar. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menghitung debit dengan menggunakan rumus yang ada. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit dengan benar. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu debit. Nah, di sini anak-anak ibu ada yang tahu apa itu debit? Oke, kita buka yaitu mengamati. Coba anak-anak ibu amati dan baca penjelasan tersebut. Di situ terdapat orang sedang mengisi galon. Nah, jadi apabila keran yang dibuka sedikit, aliran air akan menjadi kecil. Dan apabila keran dibuka besar, maka aliran air akan besar juga. Nah, di bawahnya itu ada gambar yang bulat-bulat itu, yang sebelah kiri itu menggambarkan bahwa keran dibuka sedikit, maka aliran air pun yang berada dalam galon itu sedikit pula. Berbeda dengan gambar yang di sebelah kanan. Nah, di mana gambar tersebut keran yang dibuka besar dan menghasilkan air yang dalam galon pun terisinya lebih banyak dari yang di sebelah kiri tersebut. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu dapat memahaminya? Baiklah, jika dapat dipahami, kita lanjut ya ke pengertian. Jadi, debit merupakan perbandingan volume dan waktu. Banyaknya volume zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Satuan debit merupakan satuan volume per waktu, seperti meter kubik per detik, liter per menit, dan desimeter per menit. Sampai di sini, apakah dapat dipahami anak-anak ibu? Baiklah, jika dapat dipahami, kita masuk ke rumus ya. Nah, di sini terdapat rumus debit, yaitu mencari volume dan mencari waktu. Nah, di sini terdapat keterangannya. D merupakan debit, V merupakan volume, T merupakan waktu. Rumus debit yaitu D sama dengan V bagi T. Sedangkan volume V sama dengan D dikali T. Mencari waktu yaitu T sama dengan V per D. Nah, jadi itu tadi rumus-rumusnya. Apakah dapat dipahami anak-anak ibu sampai di sini? Baiklah, jika dapat dipahami, kita lanjut ke konversi debit. Ada yang tahu satuan volume itu seperti apa? Baiklah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar tersebut. Di sebelah kiri terdapat kubus yang besar, disusun dari kubus satuan yang volumenya 1 cm kubik. Nah, kubus besar tersebut disusun dari 1000 kubus satuan dengan volume masing-masing kubus 1 cm kubik. Dari gambar tersebut diperoleh bahwa 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini terdapat satuan meter kubik apabila turun 1 tangga dikalikan dengan 1000 dan apabila naik 1 tangga dibagi 1000. Nah, jadi contohnya itu seperti misalnya 1 kilometer kubik sama dengan berapa hektometer kubik. Nah, jadi jika 1 kali turun itu dikalikan 1000, jadi 1 dikali 1000 sama dengan 1000 hektometer kubik. Pada satuan liter, setiap turun 1 tangga dikali dengan 10, jika naik 1 tangga dibagi dengan 10. Nah, contohnya seperti ini. Jika 1 kiloliter, berapa hektoliter? Karena kiloliter ke hektoliter itu turun, jadi dikali 1 dikali 10 sama dengan 10 hektoliter. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu?
Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut ke satuan volume meter kubik. Jadi, satuan volume meter kubik ini sama halnya dengan penjelasan terdahulu tadi. Apabila naik dibagi 1000 dan apabila turun dikali 1000. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu satuan volume dalam liter. Nah, di sini penjelasannya sama saja, tetapi apabila liter ini diganti dengan 10. Jadi apabila naik dibagi 10 dan apabila turun dikali dengan 10. Kita lanjut ke satuan waktu. Nah, di sini terdapat 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu? Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, kita masuk kepada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke contoh yang pertama. Baca terlebih dahulu ya soalnya. Oke, jadi diketahuinya apa? Ya, betul, volume dan waktu. Volumenya 18 liter, waktunya 1 menit. Yang ditanyanya debit. Jadi rumusnya D sama dengan V per T. D sama dengan 18 liter per 60 detik. Disederhanakan yaitu 3/10. Kenapa jadi 3/10? Karena sama-sama dibagi 6. Hasilnya sama dengan 0,3 liter per detik. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu? Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut ke contoh berikutnya. Anak-anak baca terlebih dahulu ya soalnya. Oke, jika sudah, yang diketahuinya apa? Iya, betul, debit dan waktu. Jadi debitnya 80 liter per menit, waktunya 1 jam atau 60 menit. Volumenya, ya, jadi volume yang ditanya. Jadi rumus yang kita gunakan yaitu volume sama dengan debit dikali waktu. Debitnya 80 liter per menit dan dikali 60 menit. Sama dengan 4.800 liter. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada kita lanjut ya. Ini contoh terakhir, baca terlebih dahulu pertanyaannya. Oke, jika sudah, yang diketahuinya apa saja? Ya, betul, debit dan volume. Yang ditanya waktu, betul. Jadi rumusnya waktu sama dengan volume dibagi debit. Jadi 36.000 liter dibagi 30 liter per detik sama dengan 1.200 detik. Jika disederhanakan ke menit menjadi 20 menit. Ada yang ditanyakan anak-anak ibu? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan memberikan soal kuis. Yang pertama, Laila ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 18 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Soal yang kedua, Reja mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik, berapa liter volume air dalam ember tersebut? Oke, soal yang selanjutnya yaitu sebuah bak penampungan air berbentuk balok dengan ukuran panjang 80 cm, lebar 60 cm, dan kedalamannya 50 cm. Bak tersebut akan diisi air dengan pompa air. Untuk memenuhi bak tersebut diperlukan 15 menit. Maka debit pompa air tersebut adalah berapa liter? Soal selanjutnya yaitu debit sebuah keran air 16.000 cm3 per menit. Untuk memenuhi bak penampungan memerlukan waktu 30 menit. Maka volume bak penampungan tersebut adalah berapa desimeter kubik? Soal yang terakhir yaitu
Mila mengisi sebuah galon yang isi airnya 20 liter. Galon tersebut akan terisi penuh dalam waktu 5 menit. Maka debit air yang masuk ke dalam galon tersebut berapa liter per menit? Nah, itu tadi soal-soal yang akan dikerjakan. Jadi anak-anak ibu kerjakan di buku tulis dan jangan lupa anak-anak ibu kerjakannya harus menggunakan cara ya. Jangan sembarangan menjawabnya. Nanti tugasnya dikumpulkan di grup WhatsApp, dipoto tugasnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.